Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Afandi Lutfi Zen, NIM T 2018 1063. Di sini saya akan memberi materi pelajaran Al-Quran Hadis kelas 7 Madrasah Sanawiyah semester pertama, bab 2, yaitu mengenai merenungkan kekuasaan Allah SWT dan menggapai rahmatnya. Baik, sebelum memulai materi pembelajaran, mari kita buka pembelajaran pada hari ini dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, selanjutnya saya akan lanjut pada materi merenungkan kekuasaan Allah SWT dan menggapai rahmatnya. Pada poin pertama, di sini saya akan menjelaskan isi kandungan Quran surah Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Ayatnya saya akan bacakan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha nafsin wama sawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sadaqallahul azim. Isi kandungan Quran surah Asy-Syams ini ayat 1 sampai dengan 10 berisi tentang keberuntungan orang-orang yang menjaga kebersihan jiwanya dan juga kerugian bagi yang mengotorinya. Dan bab ini terdapat poin-poin sebagai berikut. Yang pertama yaitu kita akan membahas 7 fenomena alam yang menakjubkan. Pertama yaitu mengenai matahari dan cahayanya. Jadi dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya Allah bersumpah dengan matahari dan siangnya karena sinar matahari yang paling tampak jelas pada siang hari. Ini fenomena alam yang memberikan rahmat kepada kita semua. Kemudian poin kedua, kita ambil kesimpulan bahwasanya ketika matahari tenggelam maka muncullah bulan. Hal ini mengisyaratkan bahwasanya jika matahari tenggelam maka rembulan akan muncul. Ini adalah salah satu fenomena alam. Yang ketiga yakni Allah menampakkan siang. Dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya Allah telah menampakkan siang terang benderang yang diterangi oleh matahari tadi, dan nampak jelas bahwasanya cahaya matahari dan sinarnya itu dapat menyingkap kegelapan sehingga dapat memberikan kemanfaatan bagi alam semesta. Kemudian fenomena alam yang keempat yaitu malam yang gelap gulita akan menutupi matahari, yaitu saat matahari terbenam sehingga seluruh ufuk menjadi gelap, sehingga Allah memunculkan bulan. Jadi dalam hal ini Allah telah mengatur segala keteraturan alam semesta ini sesuai dengan kekuasaan dan kemampuannya, dan kita juga patut bersyukur atas segala apa yang telah Allah limpahkan kepada kita. Kemudian fenomena yang kelima yaitu mengenai Allah dalam ayat ini mengisyaratkan bahwasanya Allah menerangkan langit dan pembangunannya, sehingga menunjukkan bahwa eksistensi Allah itu ada dan memang Allah Maha Perkasa. Allah telah membuat langit yang begitu kokohnya dan begitu hebat, yang mengingatkan kita bahwasanya kita begitu rendah di hadapannya. Kemudian fenomena alam yang keenam, Allah telah menciptakan bumi dan penghamparannya, sehingga memungkinkan seluruh makhluk hidup, khususnya manusia, untuk memanfaatkan bumi
dengan berbagai kebutuhannya. Kemudian fenomena alam yang ketujuh yaitu Allah telah menyempurnakan penciptaannya, yaitu penciptaan yang sempurna, yang juga tegak pada fitrah yang lurus, yaitu penciptaan manusia dan juga alam semesta. Jadi dalam 7 fenomena alam ini kita dapat mengambil ibrah bahwasanya dengan fenomena alam ini kita diharapkan mampu lebih dekat kepada Allah SWT. Kemudian poin kedua yaitu sumpah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Quran surah Asy-Syams ayat 1 sampai 10 ini juga menerangkan tentang sumpah Allah Subhanahu wa taala, di mana poin-poinnya adalah sebagai berikut. Sungguh beruntung akan meraih segala apa yang diharapkannya siapa yang menyucikan jiwa dan mengembangkan dirinya. Firman Allah Ta'ala pada ayat 9. Kemudian makna zakah dalam ayat 9 tersebut, qad aflaha man zakkaha. Jadi maknanya adalah bertambahnya kebaikan, sehingga yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah siapa saja yang berusaha untuk menyucikan, memperbaiki dan juga mengintrospeksi dirinya, maka Allah akan memperbanyak kebaikan juga pada dirinya, menjauhi segala keburukan yang akan mendekatinya. Jadi kita pasti akan beruntung jika kita dekat dengan Allah SWT. Kemudian sumpah Allah yang kedua yaitu sungguh rugi siapa yang memendamnya, yakni menyembunyikan kesucian jiwanya. Jadi dalam ayat 10 yaitu Bismillahirrahmanirrahim, qad khaba man dassaha. Dalam ayat ini bahwasanya Allah mengisyaratkan bahwasanya barang siapa yang mengotori dan membawa atau meletakkan dirinya pada posisi yang menghinakan dan menjauhkan diri dari petunjuk Allah sehingga ia berbuat maksiat dan meninggalkan ketaatan kepada Allah, maka Allah bersumpah bahwa orang itu pasti akan merugi baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian lanjut pada isi kandungan Quran surah Al-Imran ayat 190. Bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Subhanallahul azim. Jadi pada bab ini beberapa poin. Di antaranya yang pertama adalah ada tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Jadi dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya Allah telah menurunkan tanda-tanda kebesarannya melalui penciptaannya. Jadi Allah telah menciptakan langit dan bumi, kemudian Allah telah mengatur pergantian malam dan siang, juga mengatur perbedaan panjang dan pendeknya. Kemudian juga memang benar-benar terhadap bukti-bukti yang nyata bagi orang-orang yang berakal. Allah menunjukkan bagi orang-orang yang berakal bahwasanya pasti akan memikirkan hal tersebut dan akan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwasanya melalui surat Al-Imran ayat 190 ini Allah Subhanahu wa taala mengarahkan hambanya untuk merenungkan alam, langit dan bumi. Dia mengarahkan agar hambanya mempergunakan pikirannya dan memperhatikan pergantian antara siang dan malam. Semuanya itu penuh dengan tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Orang yang mampu memahami bahwa penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dengan malam merupakan tanda-tanda kuasa Allah, maka itulah ulul albab, yaitu orang yang memiliki akal-akal yang sempurna. Sehingga dengan kita memahami, maka kita akan selalu mengintrospeksi diri dan selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT dan menjauhi larangan-larangannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk menutup pembelajaran pada hari ini. Mari kita membaca akhirul majlis terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3.